Ngerakit PC di tahun 2024 mendingan ngerakit PC langsung DDR5. Apakah artinya DDR4 tidak layak lagi untuk dibeli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Budget Tech ID. Kali ini kita akan membahas tentang mending DDR4 atau DDR5, yang mana di zaman sekarang DDR4 sudah mulai menghilang dari dunia rakit per-PC Andre. So, apabila kalian ingin mengetahui apakah DDR4 tidak layak lagi di zaman sekarang, mari merapat dan simak sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Sebenarnya ini adalah pembahasan yang sangat sensitif ya bre. Misalkan gua simpulkan mending rakit PC DDR5 sekalian, maka banyak perdebatan di dunia perpisian bahwa sistem RAM DDR4 itu masih layak digunakan. Kalau menurut gua ya betul juga sih, karena yang perlu sangat diperhatikan di saat lu ngerakit PC ialah budget. Secara harga RAM DDR5 memang semakin turun ya bre, tapi tak bisa dipungkiri RAM DDR4 juga semakin murah. Jadi misalkan kalian ngerakit PC baru antara DDR4 dan DDR5, selisih harganya menurut gua akan lumayan terasa ya bre. Tapi kalau misalkan kalian bisa menghemat dana untuk RAM, dana hematnya tadi bisa kalian manfaatkan untuk membeli VGA ya bre. DDR4 ini sudah ada sejak tahun 2014 ya bre, dan menurut gua hype-nya juga waktu itu sama kayak seperti DDR5 sekarang ya bre. Orang yang pakai DDR3 berasumsi kalau DDR3 masih worth it, mengapa harus upgrade RAM? Sama kayak sekarang kan. DDR4 ke DDR5 mempunyai jeda waktu sekisaran 6 tahunan ya bre, karena DDR5 dirilis tahun 2020. Banyak yang bilang DDR4 sudah di penghujung usia, tapi secara kenyataan sampai hari ini RAM DDR3 masih banyak yang pakai ya bre. Bahkan masih banyak orang yang jual RAM DDR3 di harga yang tinggi. Setelah gue iseng-iseng cek ke market online, ternyata masih ada yang jual 1,5an. Dengan harga yang sama lo bisa dapat DDR5 16GB. Dan dengan duit yang sama, lo bisa dapat DDR4 dengan kapasitas 32GB yang baru ya bre. Dari sini kalau menurut gua ya sesuai dengan kebutuhan lo ya bre. Dan sesuaikan budget yang kalian punya, karena kalau kalian membeli DDR5 ya pasti mobile lo juga harus support DDR5. Kayak seperti AMD, mobile lo harus AM5. Tapi sedangkan mobile Intel mereka fleksibel ya bre. Sebagai contoh Elga 1700 masih ada yang menggunakan DDR4. Walaupun kita nggak tahu apakah di tahun-tahun yang akan datang, apakah mobile DDR4 akan segera punah. Di sini kita ada XPG Spectrix 2x8 16GB DDR4 3600 MHz yang harganya cuma sekitar 600 ribuan ya bre. Apakah masih layak untuk dibeli? Oke, begini bre, saran gua lu kalau mau rakit PC baru di tahun 2024 atau di tahun-tahun selanjutnya, gue saranin ambil DDR5 aja bre sekalian. Tapi dalam syarat beberapa pertimbangan ya bre. Pertama yang sudah gue jelaskan tadi ya bre, budget lu sanggup gak? Kedua, pertimbangkan ketika lu ngerakit PC baru, apakah untuk dipakai beberapa tahun ke depan dan masih luas untuk jangka upgrade-nya bre. Nah, misalkan kalian mau rakit PC pakai DDR5, gue jamin untuk jalur upgrade-nya benar-benar luas bre. Karena untuk kubu merah AMD sudah resmi mengeluarkan di tahun kedepannya menggunakan DDR5 ya bre. Gak ada lagi tuh untuk soket AM5 menggunakan RAM DDR4, kecuali kalian mau rakit PC di soket AM4. Bahkan dengan Intel, meskipun Intel ini masih support DDR4 dan DDR5, ya yang pasti kedepannya akan cuma support DDR5. Tapi sedangkan untuk kalian yang mau rakit DDR4, maka akan nggak ada lagi tuh untuk upgrade CPU nantinya ya bre. Tapi kalau kalian mempunyai budget pas-pasan atau untuk mengutamakan komponen yang lain seperti VGA dan lain-lain, ya recommended lah bre, menurut gua dalam tanda kutip untuk budget pas-pasan ya bre. Kita lihat dari segi motherboard ya bre. Kalau kita cari yang versi memori DDR4, lihat aja tuh untuk selisih harganya. Bahkan chipset kelas bawah untuk DDR4 itu sangat banyak ya bre, untuk di harga budget terbatas. Bahkan untuk soket LGA 1700 yang sudah support Intel Gen 12, 13, dan 14, ada yang harganya cuma 1 jutaan, bahkan 900 ribuan bre untuk memori DDR4. Jadi kita kembalikan kepada kita masing-masing ya bre. Kalau ada budget ya belilah yang DDR5. Tapi kalau misalkan kalian mau secukupnya untuk kebutuhan, ya belilah yang DDR4. Tinggal kita tentuin aja tuh apakah perlu beli yang 32GB atau jangan-jangan cuma 16GB. Kalau menurut pengalaman gua 16GB itu sudah cukup ya bre. Kalau cuma keperluannya cuma buat ngetik, buka browser, gaming, editing tipis-tipis, itu lebih dari cukup ya bre. Tapi apabila kalian buat live streaming sambil ngebuka browser, lalu kalian minimize dan main game, gue saranin lu ambil yang 32GB ya bre. Karena gue pernah muncul notif bahwa memorinya sudah melebihi dari 16GB.
Tapi ini berdasarkan pengalaman gue ya bre. Kalau pengalaman kalian gimana bre? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jadi kesimpulannya gimana nih bre? Mending DDR4 atau DDR5? Apabila kalian menggunakan prosesor dari kubu biru yaitu Intel Gen 12 sampai 14 dan sudah terlanjur menggunakan DDR4, saran gua kalian cukup memaksimalkan aja tuh RAM yang kalian punya dari 16GB ke 32GB. Karena kalian akan merasakan perbedaan performa dan experience yang lebih bagus untuk ngegame dan kerja di saat kalian nge-upgrade-nya bre. Dan untuk kalian yang pakai dari kubu merah AMD dan masih menggunakan soket AM4, ya untuk upgrade-nya cukup lumayan menguras kantong ya bre. Karena apabila kalian ganti DDR4 ke DDR5, otomatis kalian akan mengganti prosesornya ke soket AM5. Tapi nggak apa-apa bre, misalkan kalian sudah pakai AM4, maksimalkan aja tuh PC kalian dengan cara menambah kapasitas RAM-nya seperti di atas tadi ya bre. 32GB itu sudah lebih dari cukup ya bre, nggak perlu 64GB kecuali kalian buat pekerjaan yang berat. Dan untuk kalian yang ingin ngerakit PC baru, saran gua gunakan aja DDR5 ya bre, dalam tanda kutip budget kalian tercukupi dan tidak terlalu memaksakan ya bre. Tapi kalau kalian anak bos tambang dan anak sultan, gak mungkin kan ada budget ngerakit DDR4. Untuk DDR4 tenang, kita masih aman-aman aja bre. Performa DDR4 masih kencang kecuali di masa depan nanti. Kalau udah keluar RAM DDR6, boleh tuh ganti aja PC kalian semuanya. Hehe. Sekali lagi gue beri saran ya bre, yang terpenting itu ngerakit PC adalah sesuai dengan keperluannya bre dan budget kita. Jangan dipaksain ya bre kalau budget kalian pas-pasan. Karena sesuatu yang sederhana itu bisa menjadi besar apabila kita bisa memaksimalkannya dengan tepat. Dan usahakan jangan mubazir ya bre. So, terima kasih telah menonton sampai habis. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi kalian. See you next video, adios, jangan lupa bersyukur dan tetap semangat. Salam dunia perpisian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.